Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel kami. Mike sedang mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya karena ditugaskan ke medan perang. Mike dan Tommy sedang mengintai di padang pasir, menunggu targetnya dengan sabar. Tommy menyibukkan diri dengan bercerita kepada Mike, sementara Mike tidak terlalu peduli kepada ceritanya. Dia kemudian melihat sekelompok orang berjalan kaki di sisi barat, serta mobil tentara di sisi timur. Mike mengincar orang yang ada di mobil itu, pimpinan teroris bernama Said. Ketika mereka mengintai lebih lama, Mike baru sadar kalau mereka sedang menyaksikan pernikahan, dan Said adalah orang tua dari mempelai. Ketika tiba waktunya menembak, pandangannya terblokir oleh mempelai pria, dan Mike diperintahkan untuk menembak dia juga. Tetapi dia tidak mau membunuh warga sipil, jadi dia berbohong kalau dia kehilangan targetnya. Tidak lama, posisi mereka ditemukan oleh penjaga, sehingga Said segera pergi berlindung. Penjaga mencari dan mengejar Mike dan Tommy. Dia berlindung di balik batu, dan ketika para penjaga hendak mencari batu tersebut, Mike menembak tebing di kejauhan sehingga perhatian penjaga teralihkan. Ketika posisi mereka aman, Mike meminta markas untuk menjemput mereka. Markas berkata kalau penjemputan akan dilakukan di desa yang berjarak 5 jam jauhnya dari sana, dan mereka harus melewati padang pasir itu. Meskipun ada badai pasir dan panas terik, mereka tetap berjalan, sambil Tommy bercerita tentang anaknya, tetapi Mike hanya diam saja. Tommy bertanya apakah ada sesuatu di pikiran Mike, dan rupanya Mike sedang berpikir untuk melamar pacarnya, dan dia takut akan masa depan. Tommy menertawakan Mike, dan menasihati dia kalau pernikahan akan tampak merepotkan di awal, tetapi dia pasti akan terbiasa dan menikmatinya. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, ada kertas yang terbang ke arah mereka bergambarkan tengkorak. Mike kemudian ingat kalau di padang pasir tersebut tertanam banyak ranjau darat selama bertahun-tahun. Tetapi Tommy tidak percaya, menganggap itu hanyalah kabar bohong supaya tentara musuh menjadi takut dan mundur. Dia malah berjalan mundur di depan Mike, dan mengejek dia karena terlalu berpikir berlebihan. Ketika dia berbalik badan, terdengar suara klik dan muncul ledakan persis di bawah kaki Tommy karena ranjau darat. Ketika dia berusaha mendekati Tommy, kakinya menginjak tanah dan terdengar bunyi klik. Dia juga telah menginjak ranjau darat. Ketika ledakan telah reda, Tommy ternyata masih hidup, tetapi dia kehilangan kakinya. Dia menjerit kesakitan, dan Mike berusaha menenangkan dirinya sebelum tentara musuh mendengar keributan itu. Mike kemudian mengingatkan Tommy kepada anaknya, dan dia menjadi tenang, serta berhasil menyuntikkan morfin untuk meredakan rasa sakitnya. Dia mencoba meraih radio yang ada di tasnya, tetapi dia kembali kesakitan. Mike tidak tega melihat temannya terluka, jadi dia berpikir untuk melepaskan kakinya dari ranjau itu. Mungkin saja ranjau itu telah rusak dan tidak bisa meledak, tetapi Tommy melarangnya. Dia bahkan mengambil senjatanya dan mengancam akan menembak dirinya jika Mike berbuat gila. Dia berkata kalau Mike harus selamat, apapun yang terjadi, kemudian dia menembak dirinya. Mike kemudian berteriak sekencang-kencangnya karena kesedihannya dan kebingungannya. Dia kemudian menjadi lelah dan berlutut, sambil berpikir kalau dia harus mengambil radio yang ada di tas Tommy. Dia membuat kait dari kapak untuk mengambil tas itu, dan ketika dia berhasil, baterai radio itu habis, dan baterai cadangan ada di tubuh Tommy. Dia tetapi tidak mau menyerah. Dia membuat alat sehingga baterai itu dapat diisi oleh tenaga surya, dan akhirnya dapat menghubungi markas. Dia meminta penjemputan segera, tetapi markas tidak dapat melakukannya, karena badai pasir yang terjadi di tempat itu. Jadi mereka akan mengirim regu bantuan untuk menyelamatkan dirinya dalam waktu 52 jam. Mike menjadi marah karena harus menunggu lama, jadi atasannya menyuruh dia menggali lubang supaya dia dapat melompat ke lubang itu dan mengurangi dampak ledakan ranjau. Akhirnya Mike mencoba untuk bertahan hingga bantuan datang 52 jam lagi. Apesnya, badai pasir lewat ke arah Mike, jadi dia harus bertahan sekuat tenaga supaya tidak bergerak. Setelah badai pasir reda, dia melihat Tommy sekarang berada di dekatnya, tetapi radionya yang terlempar jauh dari sana. Waktu berlalu, dan Mike mulai kehabisan air. Dia menjadi putus asa, dan berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Tetapi dia melihat ada seseorang berjalan zigzag mengarah kepadanya. Mike memberitahu kalau ada ranjau di sana, tetapi dia malah meniru gerakannya. Ketika orang itu mendekat, dia berkata kalau Mike malah harus melangkah dan mengambil botol airnya serta pergi dari sana. Karena tidak ada air,
dia terpaksa meminum kencingnya sendiri, dan ketika itu dia melihat ada anak kecil membawa kembali botol airnya. Rupanya botol itu telah terisi penuh, dan Mike langsung menikmati air tersebut. Anak kecil itu kemudian mengeluarkan mainan tentara, dan dia menggerakkan mainan itu, seolah-olah memberitahu Mike supaya dia pun bergerak juga. Tetapi Mike tidak mau, dan meminta tolong anak itu untuk mengambil tas. Anak kecil itu tidak mengerti apa yang Mike katakan, sehingga Mike menjadi frustasi dan menakuti anak itu. Malam telah tiba dan suhu di sana menjadi dingin. Dia menyalakan api untuk menghangatkan dirinya, dan waktu itu dia mendengar suara binatang di kejauhan. Dia melihat foto-foto pacarnya di handphone, dan video yang meminta Mike untuk menang perang dan pulang dengan selamat. Dia menjadi takut kalau tidak bisa menepati janjinya kepada pacarnya. Karena terlalu lelah, dia kemudian tertidur sebentar, tetapi terbangun karena mendengar suara di dekatnya. Dia terkepung oleh binatang buas, dan salah satu binatang itu menarik tubuh Tommy. Binatang yang lain mendekati Mike, jadi dia mengarahkan senternya dan menembak binatang itu, dan binatang itu menginjak ranjau darat sehingga meledak, dan binatang yang lain menjadi takut dan kabur. Keesokan harinya, orang asing itu datang kembali dan memuji Mike yang berhasil melewati satu malam di tengah kepungan binatang buas. Dia pun meminta Mike untuk melangkah, tetapi Mike tidak mau. Mike bertanya apakah dia tahu lokasi ranjau darat yang lain, dan orang itu berkata dia tidak tahu, dan hanya berjalan zigzag karena cara itu lebih aman daripada berjalan lurus. Orang itu akhirnya membawakan radio kepada Mike, dan pergi lagi. Mike mengecek jamnya, dan masih ada 24 jam hingga bantuan datang. Tetapi Mike mulai mengalami halusinasi. Dia melihat Tommy bangun dan menyemangatinya kalau dia akan selamat. Malam kembali tiba, dan dia mulai berpikir kesalahan yang telah dia perbuat dalam hidupnya. Dia menyesal telah meninggalkan pacarnya dan pergi ke medan perang. Tetapi lamunannya kembali dihentikan oleh binatang buas. Karena tidak kelihatan, dia menembak ke segala arah, tetapi binatang itu tetap menyerang Mike. Dia berusaha bertahan sekuat tenaga hingga tiba pagi hari berikutnya. Ketika matahari terbit, binatang buas itu tergeletak di samping Mike. Dia bergetar karena telah sekuat tenaga melawan binatang buas itu. Dia telah berada di padang pasir itu sendirian selama 45 jam, dan tinggal sedikit lagi bantuan akan datang. Markas kemudian menghubungi dia kembali dan berkata kalau bantuan akan datang terlambat selama 17 jam, dan bertanya apakah dia dapat bertahan. Tetapi mental Mike telah hancur, dan dia tidak kuat lagi. Markas berkata kalau ada yang mau berbicara dengannya, dan dia mendengar suara Jenny, pacarnya. Mike langsung meminta maaf karena telah meninggalkan dirinya. Dia berhalusinasi dan melihat Jenny ada di depannya, dan ketika dia hendak menggapai pacarnya, dia kehabisan tenaga. Dia terjatuh ke depan, tetapi untungnya ada orang asing yang menangkap dia. Dia mengobati luka Mike, dan bercerita kalau dulu dia juga menginjak ranjau dan kehilangan kakinya. Awalnya dia patah semangat hidup karena kehilangan kakinya, tetapi dia menjadi semangat kembali ketika bertemu dengan istrinya dan anaknya. Jadi apapun yang terjadi, kita tetap harus melangkah ke depan. Mike kemudian memuji anaknya yang telah membawakan dia botol air, tetapi orang asing itu berkata kalau anaknya telah mati karena kecelakaan di tambang. Mendengar itu Mike menjadi bingung, dan orang asing itu meninggalkan Mike kembali. Ketika orang itu pergi, Mike melihat anak kecil itu berjalan bersama orang itu, tetapi tubuhnya hilang terbawa angin. Dia kemudian kembali mengalami halusinasi, dan mengingat ayahnya yang sering memukuli ibunya ketika dia kecil. Dia juga melihat ibunya yang sekarat di rumah sakit, serta masa-masa indah dengan Jenny. Di saat yang penuh keputusasaan itu, dia mendengar suara kalau bantuan akan datang dan mereka meminta Mike untuk menyalakan suar supaya mereka tahu posisi Mike. Ketika dia mau menyalakan suar itu, teroris kembali datang dan menembaki Mike. Tembakan itu mengaktifkan ranjau di dekat Mike dan meledak, sehingga suar itu terlepas dari tangannya. Dia mencoba menembak kembali, tetapi tidak punya tenaga. Dia ingat dengan pacarnya, dan menggunakan memori itu sebagai tenaga untuk melawan kembali. Dia menembak ranjau darat di dekatnya sehingga posisinya tertutup oleh pasir. Ketika teroris kebingungan mencari Mike, Mike mengambil senjatanya dan menembak mereka. Kemudian bantuan sudah sangat dekat, tetapi Mike harus menyalakan suarnya. Dia kemudian ingat perkataan orang asing itu, bahwa kita harus tetap melangkah, jadi dia pasrah dan melangkah ke depan.
Anehnya, tidak terjadi apa-apa dan tidak ada ledakan. Dia melihat ke bawah, dan ternyata itu hanyalah kaleng. Selama ini orang asing itu berkata yang sebenarnya, dan tidak ada bahaya apa-apa, hanya ada ketakutan Mike di kepalanya saja. Dia menjadi sangat lega dan menangis sejadi-jadinya, bahwa dia akan selamat dan kembali ke pacarnya. Dia mengambil suar itu dan menyalakannya, kemudian jatuh pingsan. Bantuan kemudian melihat posisi Mike lalu membawa dia pulang. Di bandara, Jenny menangis lega melihat Mike pulang dengan selamat. Mike langsung berlutut di depan Jenny, dan tanpa ragu melamarnya dan berjanji untuk tidak akan meninggalkan dirinya.